dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya, baik. Boleh nggak kalau saya menjawab kalau saya tidak baik-baik saja? Boleh. Bisa aja. Boleh ya? Boleh. Jadi Bapak Ibu anggota majelis, kalau ada jemaat yang menjawab sedang tidak baik-baik saja, boleh. Tapi selain biasanya kan ada tuntunan ya, apa yang tidak baik-baik saja. Baik, kita akan melihat satu foto dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa dibantu ditayangkan. Oke, baik. Ada yang pernah lihat foto ini? Pernah. Sebelumnya? Barusan? Bom atom di Hiroshima. Oke, betul. Betul, Pak Taman sudah pernah, Mbak Grace sudah pernah. Bapak Ibu yang lain di sebelah kiri atau kanan, ada yang sudah pernah lihat foto ini? Ada yang sebagian besar sudah pernah ya. Foto ini milik seorang fotografer Amerika yang bernama Ju, Bapak Ibu. Dia dikirim oleh pemerintah Amerika untuk mendokumentasikan kondisi Jepang pasca jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki. Itu tahun 1945. Foto yang di depan Bapak Ibu yang kita lihat ini ada seorang anak ya. Ada seorang anak, dia diam dan kalau kita lihat kayaknya diam dalam kaku gitu ya. Menggendong seorang bayi yang nampaknya sekilas kita lihat sedang tidur terlelap gitu ya. Kita pertama lihat foto ini pun gendong seorang bayi yang sedang tidur terlelap. Di foto itu nggak nampak, tapi si anak ini sedang menggigit bibirnya Bapak Ibu sampai berdarah. Dia cukup lama berdiri di tempat itu, di foto itu. Siapa anak ini Bapak Ibu? Rupanya anak kecil yang digendongnya itu adalah adiknya. Adiknya yang sebetulnya sudah tewas, bukan sedang tidur terlelap, sudah tewas karena koma. Ditambah lagi ternyata yang tewas itu bukan hanya adiknya ya, kedua orang tuanya. Di foto itu tangan di sebelah kirinya nggak kelihatan, tapi tangan sebelah kirinya itu sudah hilang, sudah putus. Jadi dia kehilangan tangannya di sebelah kirinya. Jadi yang masih ada adalah tangan yang ada di sebelah kanannya. Lalu sedang apa dia berdiri kaku di depan itu? Dia sedang menunggu antrian untuk kremasi adiknya. Dan antrian cukup panjang sehingga dia menunggu juga cukup lama. Dia berdiri kaku di sana menunggu antrian kremasi untuk adiknya. Lalu seorang petugas kremasi di sana mendekati anak kecil ini dan dia mengatakan, "Nak, taruh dulu deh beban itu. Antrian itu masih panjang." Tapi anak ini sudah mengatakan, "Pak, ini adikku. Dia bukan beban bagiku. Aku akan terus menggendongnya sampai tiba antrian adikku untuk dikremasi." Dan fotografer Amerika ini memberi judul ke fotonya ini, "War is Hell." Perang adalah neraka. Ya, memang Bapak Ibu ya, perang itu tidak menghadirkan kedamaian. Perang itu tidak menghadirkan sukacita. Perang itu tidak menghadirkan kedamaian, damai sejahtera. Tidak menghadirkan itu semua. Memang bisa dibalik
foto ini sangat menyedihkan. Tapi sang fotografer ini menemukan kekuatan cinta yang dimiliki anak kecil ini di tengah perang yang terjadi pada waktu itu. Dia sebagai kakak pada dirinya, tangannya putus di sisi sebelah kirinya. Bahkan hatinya dipenuhi dengan perasaan takut yang begitu mencekam yang luar biasa. Di tengah situasi yang begitu rupa pada waktu itu. Tapi fotografer ini dan sekarang kita belajar dari seorang anak kecil ini yang karena keadaan yang berat itu menjadi cepat dewasa. Dia belajar tabah, berdiri berjam-jam lama menggendong adik yang sudah tewas itu tentu tidak mudah. Tapi dia belajar tabah, belajar untuk tegar berdiri di tengah situasi yang menghimpitnya. Adiknya baginya bukan beban pada waktu itu. Adiknya adalah cinta sejatinya. Sekalipun dia tidak memiliki lagi raga sepenuhnya adiknya itu. Dan pada waktu itu cinta mengubah anak itu yang kecil, lemah menjadi sosok yang kecil, dewasa, dan kuat. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini kasih Allah. Dan semua dunia tahu deh ya bahwa kasih itu menjadi salah satu kosa utama gitu ya di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan beriman kita. Kita disuruh terus untuk mengasihi. Kita diminta selalu mengasihi. Kita diingatkan juga untuk mengasihi terus-terusan tanpa henti. Bahkan minggu lalu ya kita masih ingat ya tema kita juga kasih. Dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu tidak bosan karena lagi-lagi pada pagi hari ini kita akan mengulanginya lagi. Disuruh terus untuk mengasihi, diminta-minta terus untuk mengasihi, dan ujung-ujungnya adalah apa Bapak Ibu? Diminta terus untuk berbuat baik, gitu kan? Kasih, berbuat baik dan seterusnya. Dan hampir tiap khotbah, khususnya di kalangan gereja mainstream seperti kita yang asasnya sama dengan kita, temanya akan seperti itu. Kasih, kasih, dan kasih. Kita diminta untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Bosan apa enggak Bapak Ibu dengan tema yang seperti itu? Wah, ini bisa jadi penelitian buat anggota majelis ya, majelis jemaat ya. Bosankah jemaat untuk tema kasih terus-menerus gitu ya, atau kasih terus-terusan? Ya, betul. Harusnya tidak bosan, gitu ya. Harusnya tidak bosan. Harusnya kita nggak bosan dengan tema itu. Oke, kita akan merenungkan Bapak Ibu apa yang disebut kasih dan mengapa kita harus mengasihi. Menurut Bapak Ibu, kasih itu apa? Pagi-pagi dikasih pertanyaan. Kasih itu apa? Dikasih pertanyaan. Apakah kasih itu perbuatan baik, Bapak Ibu? Saya memberi uang untuk seseorang yang tidak punya uang. Saya menolong seseorang yang sedang sakit. Saya memberi penghiburan kepada seseorang yang sedang merasakan kedukaan. Itu kasih apa bukan? Iya. Kasih. Tapi apakah seluruh kasih seperti itu? Tidak, ya enggak juga ya. Jadi apa? Kasih lebih besar dari perbuatan-perbuatan baik itu. Kasih lebih besar dari saya memberi uang kepada orang yang tidak punya uang dan sedang membutuhkan uang. Kasih lebih besar dari saya menghibur Bapak Ibu semua ketika Bapak Ibu sedang membutuhkan penghiburan. Lebih besar dari itu. Kamu kasih itu apa? Apakah kasih itu belas kasihan? Melihat orang yang sakit, aduh, kasihan ya. Atau lihat gambar tadi ya, aduh kasihan ya anak itu. Mungkin usianya belum sampai 10 tahun. Jangan-jangan juga baru 5, 6, atau 7 tahun. Atau di televisi kita melihat masih ada perang kan?
di Palestina, di Ukraina. Lalu kita melihat juga di televisi tayangan korban-korban perang. Kemudian di dalam hati atau diri kita merasa aduh kasihan kepada mereka. Kasih seperti itu enggak? Seperti itu enggak Bapak Ibu? Aduh kasihan. Ada ya, ada bagian seperti itu juga kan? Ada bagian seperti itu. Tapi sekali lagi kasih jauh lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Kasih bukan hanya sekedar perasaan belas kasihan. Lebih besar dari itu. Nah, biasanya ini ABG ini ya. Kasih itu apakah rasa suka terhadap seseorang gitu ya, atau rasa suka terhadap sesuatu sehingga saya memperlakukan seseorang itu dengan lebih baik. Kasih itu adalah ketika saya menyukai sesuatu atau menyukai seseorang, lalu saya memberikan terbaik untuk orang itu atau untuk sesuatu itu gitu ya, dijaga dengan baik, diperlakukan dengan baik. Saya suka dengan GKSD Tanjung Karang dan karena itu saya memberikan yang terbaik dalam hidup saya untuk gereja ini. Saya suka kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan. Saya suka dengan komunitas yang ada dan saya memberikan yang terbaik untuk komunitas itu. Itu kasih bukan? Kasih. Ya, kasih. Tapi ya nggak melulu seperti itu kan? Gitu ya. Artinya kasih itu jauh lebih besar daripada itu. Tapi terus kasih itu timbal balik Pak. Setuju ya Pak ya, timbal balik ya. Kalau Pak Tomo berbuat baik dengan saya juga akan memberikan yang terbaik untuk Pak Tomo. Tapi terus satu kali Pak Tomo berbuat jahat sama saya Pak. Gimana ya Pak ya, kalau Pak Tomo berbuat jahat? Timbal balik loh. Iya. Bukan ya, jadi kasih itu bukan timbal balik. Bukan. Lalu kasih itu apa? Mengapa kita melakukan tindakan-tindakan kasih itu? Kalau ada di antara kita barangkali kemudian menjawab, kan di Alkitab dari minggu kemarin loh, Bu, Pak, disuruh oleh Tuhan Yesus untuk melakukan tindakan kasih. Saya melakukan tindakan kasih karena disuruh oleh Yesus. Kira-kira jawabannya apa? Ya demikian Bapak. Saya melakukannya itu karena disuruh. Minggu lalu itu kan ada kan perintah untuk berbuat kasih gitu ya. Bisa nggak ya? Ya memang ada. Unsur seperti itu juga ada. Ada. Tapi masa sih melakukannya itu karena disuruh? Kenapa melakukannya itu perbuatan baik, tindakan baik atau amal baik yang kita lakukan hari demi hari karena disuruh atau karena kita takut masuk neraka gitu ya? Tapi apakah saya melakukan itu semua karena kita takut dihukum? Kalau seperti itu jadi aneh kan? Mengapa kita melakukan itu? Bapak Ibu dan Saudara, teks kita dalam ibadah hari ini mencoba untuk kembali merenungkan unsur-unsur kasih itu sebagai bagian yang fundamental, bagian yang sangat dasariah di dalam kehidupan beriman kita. Teks kita mengajak kita untuk apa Bapak Ibu? Kembali kepada figur yang kita imani. Kembali pada figur yang kita imani. Kalau kita berbicara kasih, jangan lihat dulu bahwa itu perintah atau suruhan. Kita disuruh. Kalau kita bicara kasih, jangan dulu kita lihat bahwa itu tanggung jawab gereja. Kan? Ada utusan Allah melalui
anggota majelis atau komisi atau panitia apapun gitu yang sudah dibentuk, bahkan sudah dilatih, ya itu tanggung jawab mereka deh. Jangan kita bicara itu dulu. Kalau kita berbicara soal kasih, jangan lihat bahwa itu disuruh Allah, bahwa itu adalah peraturan-peraturan gereja. Semua itu mengatur tentang itu. Jangan dulu berbicara soal itu. Kalau kita bicara kasih Bapak Ibu kita lihat dulu sosok yang kita imani. Mari kita lihat sosok yang kita percayai itu loh, yang kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan beriman kita, yang membuat kita pada akhirnya mengatakan, saya orang Kristen karena sosok itu, sosok yang kuimani, sosok yang kupegang, sosok yang menjadi teladan di dalam kehidupanku. Tadi diperdengarkan oleh liturgos Bapak Ibu, Yohanes 3 ayat 16, yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita sudah dihantar tadi, melalui kabar sukacita yang tadi sudah diperdengarkan oleh liturgos. Bahkan pada teks yang lain, gitu ya, memperkuat bacaan kita pada pagi hari ini, 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, dikatakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Mari, kalau kita mau mengasihi, kita lihat dulu figur yang kita imani itu. Allah adalah kasih. Figur yang kita imani adalah Allah. Allah dengan identitasnya yaitu kasih. Jadi identitas Allah, jati diri Allah adalah kasih. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita berdatangan dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini, bertemu bersama, ada di dalam benak hati kita. Oh, aku percaya kepada Allah yang identitasnya, yang jati dirinya adalah kasih. Aku beriman kepada Allah yang seperti apa? Allah yang adalah kasih. Allah yang bukan sekedar nyuruh, tetapi di dalam dirinya sendiri adalah kasih. Sehingga dalam diri Allah itu akan ada sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan beriman. Ada sumber damai sejahtera untuk kita bawa di dalam kehidupan beriman kita dari hari ke hari. Karena apa? Karena figur yang kita imani itu adalah kasih. Bapak Ibu, saya bisa menyuruh siapa saja untuk bertindak kasih pas lagi di sini, gitu ya. Kan lagi berkhotbah, kira-kira bisa nyuruh untuk berbuat kasih. Tapi apakah identitas saya, jati diri saya adalah kasih? Ya enggak kan? Ada tindakan saya kok yang tidak mencerminkan kasih. Saya juga bisa nyuruh-nyuruh gitu ya, anak-anak untuk berbuat kasih. Saya juga ada kelas katekisasi, menyuruh anak untuk berbuat kasih. Tapi apakah jati diri saya, identitas saya adalah kasih? Bisa jadi juga enggak kok. Ya. Tetapi Allah kita, identitas dan jati dirinya adalah kasih. Itu loh figur yang mau kita imani di dalam kehidupan kita. Kristus yang kita imani pun ya di dalam jati dirinya adalah kasih. Jadi dalam bacaan kita ayat 23 sampai 24 itu Allah dan Kristus sendiri adalah kasih. Kasih. Allah seperti itulah Bapak Ibu yang kita pegang di dalam hidup kita. Allah yang identitasnya adalah kasih. Maka pada ayat-ayat berikutnya itu akan muncul teks-teks yang lain, gitu ya, dalam bacaan kita, yang menjadi contoh-contoh dari pengembangan atau contoh-contoh dari tindakan kasih yang mau menunjukkan kodrat Allah kita yang adalah kasih itu. Tindakan kasih Allah yang mau menunjukkan identitas dan jati diri Allah itu yang kasih itu, ya, menganugerahkan apa tadi Bapak Ibu? Damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu dianugerahkan Allah kepada siapa? Kepada semua orang
yang memang beriman dan mempercayainya, yang hidupnya mau berpegang kepadanya. Tidakkan kasih Allah kita ini Bapak Ibu sempurna. Kita bisa melihat pada peristiwa kesempurnaan tindakan kasih Allah. Iya betul. Terlihat dalam diri Kristus yang mengorbankan dirinya dan memberi pengampunan bagi seluruh umat manusia. Dan ini menjadi tindakan kasih yang paling tinggi Bapak Ibu. Di dalam diri Kristus Allah dimuliakan. Karena di dalam diri Kristus kita bisa melihat identitas dan jati diri Allah yang penuh dengan kasih itu. Karena Kristus juga hidup di dalam kasih Allah. Nah, teks-teks itu Bapak Ibu memberi inspirasi kepada kita. Kasih Allah menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan beriman kita. Tentu dengan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya. Karena kita mengimani kasih Allah itu menjangkau semua orang. Ya, dengan menganugerahkan damai sejahtera gitu ya di dalam bacaan kita tadi kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, ini adalah berita baiknya Bapak Ibu. Allah yang pada identitas dan jati dirinya kasih itu mengasihi siapapun, entah kaya, entah miskin. Semua dikasih. Kalau yang nggak rajin ke gereja dikasih ya Bapak Ibu. Yang rajin ke gereja dan tidak rajin ke gereja, mana yang dikasih Allah Bapak Ibu? Di sini ada yang bilang sedikit. Yang rajin ke gereja, yang tidak rajin ke gereja, mana yang lebih dikasih Bapak Ibu? Sama ya menjawabnya ya. Sama kata Mbak Grace, Pak anggota Pak Penatua dan Pak Diaken ya. Yang rajin ke gereja dikasih Allah. Yang tidak rajin ke gereja ya tidak dikasih. Sama ya Bapak Ibu ya. Tadi di sisi sebelah kiri saya sudah menyampaikan sama. Jangan berpikir ada pembedaan tadi Bapak Ibu ya. Kalau kita sempat berpikir seperti itu, ya, biasanya ya kalau kita masih punya anak-anak kecil di rumah, nakal gitu ya. Ayo berbuat baik, ayo rajin ke gereja atau rajin sekolah minggu supaya dikasih Allah. Kalau kita berpikir seperti itu, ya kita mendiskriminasikan yang tidak rajin ke gereja gitu ya. Yang barangkali loh Bapak Ibu, mereka sedang punya pergumulan di dalam kehidupannya. Barangkali mereka sedang terjepit dengan penderitaan dan kesulitan hidupnya atau hal lainnya sehingga tidak bisa ke gereja. Gitu ya. Mereka tetap dikasih Allah. Jangan berpikir mereka tidak dikasih Allah. Kita ingat apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Petrus Bapak Ibu. Siapa aku yang bisa membatasi kasih Allah? Siapa aku yang bisa membatasi kasih Allah? Siapa sih saya sehingga saya bisa mencegah Tuhan mengasihi orang lain? Walau pada kenyataannya kerap kali kan kita mengalahkan Tuhan nih, gitu ya, sesuai dengan yang kita pikirkan. Kerap kali kita mengendalikan Tuhan nih, sesuai dengan cara kita berpikir. Saya ingat dulu waktu masih tinggal di asrama 2 tahun dulu di era tahun 90-an gitu ya. Setiap mahasiswa teologi di UKD ini wajib tinggal di asrama 2 tahun. Tapi semakin ke terakhir itu hanya 1 tahun, ya, 2 tahun. Nah, asrama yang kami tinggal itu di sisi bagian belakangnya itu atau berdampingan dengan rumah sakit Bethesda dan rumah sakit DKT Bapak Ibu. Jadi bersebelahan dengan 2 rumah sakit itu. Yang unit laki-laki karena dipisahkan itu berdekatan dengan kamar jenazahnya Bethesda. Yang unit perempuan walaupun tidak berdekatan secara langsung tapi agak berdekatan dengan
kamar jenazahnya rumah sakit Tikati. Kalau malam Bapak Ibu kami di asrama itu lampu-lampu memang diarahkan untuk dimatikan. Apalagi kalau tidak ada kegiatan ya, diarahkan untuk dimatikan di tiap ruangan gitu ya. Atau kalau di kamar diarahkan untuk dimatikan atau dibuat redup cahayanya. Suatu ketika di asrama kami itu geger karena ada teman kami melihat hantu jam 2 dini hari Bapak Ibu. Dia berteriak hantu gitu ya sambil lari tergesa-gesa, kayaknya ketakutan gitu, hantu. Semua yang ada di asrama itu di kamar tuh kaget dan membuka pintu keluar dari kamar masing-masing jam 2 dini hari Bapak Ibu. Bangun gak geger waktu itu ya. Paginya gitu ya. Di asrama kan ada ibu asrama, ada bapak asrama gitu ya. Bapak asrama kami itu Pendeta Budianto, tapi sekarang sudah berpulang. Pak Budianto itu datang, lalu bertanya ke teman saya, "Nak jadi mau foto sitok dulu?" gitu ya. "Apa yang kamu lihat?" Wah, dengan semangat teman saya bilang, "Apa? Hantu Pak, saya lihat hantu." Saya hampir jam 2 dini hari itu keluar dari kamar, terus saya memang mau ke toilet gitu ya, kan harus melewati lorong Bapak Ibu, lorong yang panjang gitu ya, dari kamar untuk ke toilet gitu, anggapnya dari ujung sini ke ujung sana, dan toiletnya ada di ujung di sebelah sana. Lampu kan temaram gitu ya, itu kan jam-jam memang semua sudah tidur nyenyak gitu ya, lampunya temaram. Kamar mandinya ada di bagian ujung. Nah di tengah perjalanan itu Pak, saya melihat hantu, dia katakan. Lalu Pak Budianto nanya, "Sosoknya kayak apa gitu ya? Seperti apa sosoknya?" "Putih Pak, putih gitu ya." Kan biasanya gambarannya gitu ya, hantu itu putih gitu ya. Pakai baju putih panjang Pak. Gitu ya. Lalu Pak Budianto mengatakan, "Lah ya kalau pakai jubah hitam pendeta gitu ya, bukan hantu gitu ya." Lalu disampaikan rambutnya apa? Rambutnya panjang gitu ya. Iya Pak, rambutnya panjang. Lalu ya saya berteriak Pak. Saya teriak hantu gitu ya. Hantu sekeras-kerasnya. Lalu dosen kami menanyakan, "Kamu malamnya berdoa nggak?" Gitu ya. "Berdoa apa?" Saya berdoa, saya ingat ya, berdoa minta Tuhan menyertai. Itu kalimat Tuhan saya. Saya berdoa minta Tuhan menyertai. Nah yang menyertai kamu itu Yesus. Gitu ya. Yang menyertai kamu, yang kamu temuin malam itu adalah Yesus. Yang jalan di depanmu dalam lorong itu untuk menuju toilet itu adalah Yesus. Jadi Pak Budianto mengatakan itu. Coba, Yesus itu pakai jubah apa? Jubah putih Pak. Ya, Yesus itu gondrong apa cepat? Gondrong Pak. Iya. Berarti itu Yesus apa bukan? Yesus kan? Ya, nggak mengangguk gitu ya, karena dia melihat dia, jadi mungkin agak ragu gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita minta Yesus hadir di dalam hidup kita, bayangan Bapak Ibu kayak apa sih Yesus itu hadirnya dalam hidup kita? Kalau Allah yang kasih itu, gitu ya, kita imani hadir di dalam hidup kita, kayak apa? Allah yang kasih itu hadir di dalam hidup kita. Harus sesuai dengan pikiran kita, harus sesuai dengan bayangan kita, Bapak Ibu. Begitu tidak? Kita mengatakan lalu, "Oh itu bukan Allah. Aku lagi dikejar deadline, jadi harus membayar SPP, uang kuliah, anaknya mungkin dana yang cukup besar." Sampai sekarang sudah detik-detik terakhir untuk segera dibayarkan, dananya belum siap. Aduh, sakitku sudah bertahun-tahun, belum juga ada kemajuan semakin sedikit. Kita harus menuntut dan mengatakan kepada Allah, kapan ini segera berakhir? Lalu kita mengatakan, "Aduh, Allah itu gimana?
sekali menanti pertolongan Allah. Betapa seringnya kita membatasi Allah dengan cara berpikir kita. Seperti teman saya tadi ya, yang berpikir bahwa yang berjalan di depannya itu adalah hantu. Padahal malamnya kan dia sudah berdoa, minta supaya Yesus menemani, Yesus menyertai. Maka bisa jadi, ya, kalau itu diimani doanya itu adalah Yesus yang menemani dia untuk menuju ke toilet atau ke kamarnya. Dan yang menariknya Bapak Ibu, teman saya terus tanya sama saya, ya kalau nanti saya lihat lagi, gitu, sosok yang tadi ya, saya lihat lagi, gimana ya? Saya katakan itu takut aja udahnya. Nanti kalau dia melihat dan berpaling kepadamu, gitu ya, makanya kamu pingsan, gitu ya. Saya sampaikan gitu. Dan poinnya apa Bapak Ibu? Jelas kita pingsan. Wow, kemuliaan Allah itu sulit loh untuk bisa kita lihat seperti konsep pikiran kita. Gitu ya. Bagaimana sih Tuhan aku bisa melihat kemuliaan-Mu di tengah himpitan kesulitan hidup? Bagaimana Tuhan aku mau menyalurkan kasih-Mu sementara kasih-Mu masih sulit untuk kami bisa rasakan dan juga tidak bisa melihat kemuliaan Allah itu dengan mudah. Betapa seringnya Bapak Ibu kita membatasi Tuhan dengan pikiran-pikiran kita. Oleh karena itu, lepaskan semuanya itu Bapak Ibu. Maka kasih Allah itu akan muncul dan mengalir di dalam diri kita. Tidak ada lagi yang mengatakan, dia tak kasihi gitu ya. Dia tidak dikasihi. Dia tidak dikasihi karena partisipasinya untuk gereja kecil, sedikit gitu ya. Tidak ada lagi pikiran-pikiran kita seperti itu. Dia dikasihi karena partisipasinya untuk gereja banyak dan besar. Oleh karena itu tema kita pada minggu pagi hari ini Bapak Ibu, pada hakikatnya mau mengajak kita untuk mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang jati dirinya adalah kasih. Dan itu menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita beriman kepada Allah yang seperti itu Bapak Ibu, maka wajar kalau kita menerima damai sejahtera dari Allah. Kasih yang adalah identitas Allah itu, gitu ya, sudah terpancar bagi kita semua. Karena kini Allah ada di dalam diri kita. Di ayat 23, Bapak Ibu. Ya, dikatakan kami, yang Yesus mengatakan kami akan ada di dalam diri umatnya, di dalam diri kita semua. Dan kini Bapak Ibu kita membawa identitas itu. Saya yakin di dompet ibu-ibu, di tas ibu-ibu, di tasnya bapak-bapak pasti ada kartu identitas yang dibawa setiap saat. Entah itu KTP, entah itu SIM, atau kartu identitas yang lainnya itu bisa paspor gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau kasih adalah sekian yang menjadi identitas kita juga, maka kasih itu kita bawa kemanapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita tidak lagi berpikir apa untung ruginya berbuat kasih. Kalau kita masih berpikir untung rugi, maka itu bukan jati diri atau identitas kita. Itu adalah bisnis, bukan identitas atau jati diri kita. Itu bisnis. Jadi berubah, bukan lagi identitas, jadi bisnis. Berubah karena tidak melekat di dalam diri kita, menjadi perhitungan. Pertanyaannya Bapak Ibu, sulit apa enggak melakukan tindakan kasih? Sulit apa enggak melakukan tindakan kasih di tengah himpitan hidup yang begitu rupa dan berat di setiap musim kehidupan kita? Sulit enggak? Sulit. Tetapi, gitu ya, dalam hidup beriman memang kan nggak mudah. Kan nggak mudah. Itu memang sulit, tapi nggak titik Bapak Ibu.
ada komanya. Tetapi justru disitulah terletak iman kita. Siapa yang bilang bahwa membawa identitas Allah dalam diri kita itu mudah? Gak ada yang bilang itu mudah. Membawa identitas Allah yang adalah kasih dalam diri kita sulit, amat sulit. Tetapi kita punya bekal, Bapak Ibu. Kita punya bekal yang amat kuat, kita punya bekal yang amat hebat dan luar biasa. Bekalnya apa, Bapak Ibu? Allah adalah kasih. Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu. Tadi di dalam berita sukacita diperdengarkan oleh Petrus. Allah sudah mengasihi kita. Yesus sudah berkorban bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Kecuali loh Bapak Ibu, kalau ada yang menyangkal, gitu ya. Harapan kami itu tidak terjadi. Amin.